Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dewi Agustin selaku moderator pada kegiatan sosialisasi PPDB SMK Muhammadiyah Palangkaraya pada hari ini. Pada kesempatan ini, saya bersama panitia PPDB SMK Muhammadiyah Palangkaraya akan menjelaskan tentang profil maupun jurusan yang ada di SMK Muhammadiyah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Apoteker Muhammad Rizky Sarjana Farmasi selaku pembicara kita untuk jurusan farmasi. Kemudian yang kedua ada Bapak Budia Rahman Sarjana Komunikasi Islam selaku pembicara kita di jurusan broadcasting. Baik, langsung saja masuk ke acara inti kita pada hari ini. Mungkin banyak yang belum tahu nih untuk bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, siswa-siswi yang anak-anaknya sekarang berada di kelas 3 atau di kelas 9 ya, SMP ataupun MTS yang ingin melanjutkan kira-kira anaknya mau ke sekolah di mana seperti itu ya. Jadi di sini pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang SMK Muhammadiyah seperti itu. Baik, kita akan mulai. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang profil SMK Muhammadiyah Palangkaraya. SMK Muhammadiyah Palangkaraya didirikan pada tanggal 24 Maret tahun 2017 oleh Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah. Dengan program studi jurusan farmasi, kemudian broadcasting, sampai dengan tahun 2021 telah meluluskan 1 angkatan pertama dan sebagian besar telah lanjut ke pendidikan tinggi di sebagian universitas ternama di Kalimantan Tengah dan di sebagian universitas di luar Jawa. Kemudian ada juga sebagian dari lulusan SMK Muhammadiyah Palangkaraya yang telah bekerja. Visi dan misi dari SMK Muhammadiyah Palangkaraya. Yang pertama, untuk visi adalah kompetitif dan profesional yang berakhlak mulia. Kemudian untuk misi dari SMK Muhammadiyah Palangkaraya adalah memberikan pelayanan yang optimal dan profesional di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua adalah pelatihan dan praktek kerja, bimbingan dan pengetahuan siswa. Kemudian memiliki kemampuan dan keahlian untuk memasuki dunia kerja dan dunia usaha. Jadi di SMK Muhammadiyah, ya, anak bapak ibu ataupun siswa-siswi sekalian yang masih berada di kelas 9 SMP ataupun MTS, jika kalian masuk ke SMK Muhammadiyah, kalian akan dididik dan dilatih untuk siap bekerja, ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, apa saja sih prestasi sekolah SMK Muhammadiyah Palangkaraya? Yang pertama, ada juara 3 lomba senam tebele, kategori pelajar Provinsi Kalteng tahun 2018. Kemudian yang kedua ada juara 4 lomba ranking 1, kategori pelajar Kota Palangkaraya. Kemudian juara 1 pembacaan puisi Kartini pada kegiatan Milad Aisyah kategori pelajar Muhammadiyah Kota Palangkaraya. Kemudian di SMK Muhammadiyah Palangkaraya merupakan satu-satunya untuk sekarang ini ya, sekolah di Kalimantan Tengah yang memiliki jurusan broadcasting. Kemudian ekstrakurikuler, yang pertama ada IPM atau yang sering dikenal dengan OSIS, kemudian ada Hizbul Watan, ada Kokam, kemudian ada seni, ya, terutama di bidang seni tari. Kemudian ada olahraga, kemudian ada tapak suci, ini adalah silat ya. Kemudian fasilitas yang ada di SMK Muhammadiyah, yang pertama adalah fasilitas belajar dan modern. Nah, ini adalah foto-foto ruang belajar yang sangat nyaman yang ada di SMK Muhammadiyah Palangkaraya. Jadi anak didik bapak dan ibu, kemudian ataupun adik-adik sekalian yang ingin melanjutkan di SMK Muhammadiyah Palangkaraya akan belajar lebih nyaman di ruang belajar kita. Kemudian yang kedua ada laboratorium farmasi tentunya, karena kita punya jurusan farmasi. Jadi kita pastinya punya laboratorium yang cukup lengkap untuk mengasah skill adik-adik sekalian. Kemudian kita juga punya kebun tanaman obat
di sekolah. Kemudian ada fasilitas tempat ibadah tentunya di SMK Muhammadiyah Palangkaraya ya untuk melaksanakan sholat ataupun kegiatan keagamaan lainnya. Kemudian sistem pembelajaran yang berbasis IT, terutama sekarang di saat pandemi corona, di mana kita di SMK Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa-siswi melalui Zoom maupun email maupun classroom ataupun YouTube. Seperti itu. Kemudian kita juga memiliki perpustakaan untuk menunjang pembelajaran adik-adik ataupun anak-anak Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita masuk ke jurusan. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya di awal, di SMK Muhammadiyah Palangkaraya memiliki 2 jurusan. Yang pertama ada jurusan farmasi, yang kedua ada jurusan broadcasting. Nah, bagaimana penjelasan tentang jurusan farmasi? Apa sih jurusan farmasi? Kemudian bagaimana sih jurusan broadcasting? Nah, kita akan menyimak penjelasan yang pertama oleh Bapak Apoteker Muhammad Rizky untuk menjelaskan jurusan farmasi. Kepada Bapak Rizky dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Bu Dewi Agustin. Oke, buat adik-adik sekalian, pasti masih penasaran ya? Atau belum tahu apa itu jurusan farmasi? Jadi, langsung saja kita cari tahu apa itu jurusan farmasi, mari kita mengenal lebih jauh. Mungkin adik-adik sekalian di sini pernah melihat obat-obatan ataupun gambar ya, yang sudah ada di slide. Ada Vitamin, ada Promak, ya, paracetamol ya, yang paling sering mungkin teman-teman lihat di apotik. Ada juga gambar masker, kemudian juga ada kosmetik di sini ya. Nah, di semua gambar ini merupakan bagian dari dunia farmasi. Next, Bu Dewi. Nah, baik. Jadi jurusan farmasi adalah jurusan yang mempelajari segala hal tentang obat, mulai dari bahan kimianya yang ada di dalam obat tersebut, kemudian proses pembuatan obatnya, bagaimana, kemudian pengemasan obatnya juga kita pelajari di sini ya, sampai dengan fungsi dan juga penggunaan obat. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan distribusi ya, atau pengiriman obat-obatan. Oke, selanjutnya, nah jadi singkatnya adalah dalam dunia farmasi, adik-adik semua di sini akan mempelajari tentang obat-obatan ya. Jadi dunia obat-obatan akan kalian pelajari di dalam dunia farmasi. Ya, di jurusan farmasi SMK Muhammadiyah Palangkaraya. Oke, selanjutnya, peluang kerja apa saja sih yang ada di jurusan farmasi buat kedepannya ketika lulus jurusan farmasi? Ada banyak sekali ya peluang kerjanya. Yang pertama, teman-teman atau adik-adik sekalian bisa menjadi asisten tenaga farmasi. Oh, di mana sih asisten tenaga farmasi pekerjaannya? Bisa di rumah sakit, satu ya, bisa di puskesmas, dan juga di fasilitas kesehatan lainnya. Yang kedua, bisa bekerja sebagai tenaga teknis di industri obat ya, makanan, minuman, ataupun kosmetik. Jadi teman-teman akan bekerja di industri ya, di mana di industri sendiri tersebut teman-teman akan memproduksi sediaan farmasi berupa obat-obatan ataupun makanan, minuman, dan juga kosmetik. Yang ketiga yaitu terkait dengan asisten tenaga laboratorium farmasi. Jadi teman-teman juga akan ataupun bisa ya bekerja sebagai asisten tenaga farmasian di laboratorium farmasi. Contohnya laboratorium farmasi yang ada di Balai Besar POM Kota Palangkaraya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu teman-teman juga bisa bekerja sebagai tenaga distribusi obat-obatan. Karena teman-teman di sini kan sudah belajar tentang obat-obatan ya di jurusan farmasi, makanya teman-teman nanti bakal memiliki peluang kerja untuk menjadi tenaga kefarmasian yang mendistribusikan obat-obatan. Contohnya ada di pedagang besar farmasi, yaitu di Palangkaraya sendiri ada Kimia Pharma Trading and Distribution, ya ada TSD dan lain sebagainya. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu teman-teman bisa menjadi pengusaha obat-obatan ya, makanan, minuman, ataupun kosmetik, baik secara modern ataupun tradisional. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu keunggulan apa sih yang
jurusan Farmasi SMK Muhammadiyah Palangkaraya ini miliki? Yang pertama, yang pastinya yaitu membekali siswa untuk memiliki kemampuan dalam bidang, yaitu bidang kefarmasian ya. Yang kedua ada bidang bahan kimia ya, bahan kimia obat-obatan, di mana obat tersebut bisa berefek khasiat untuk menyembuhkan pasien. Nah, itu ada bahan kimianya di dalamnya ya. Kemudian terkait dengan peracikan obat, teman-teman pernah ke apotik, pernah melihat mortir ya, stemper alatnya ini, di mana ada tenaga kefarmasian yang meracik obat. Nah, teman-teman di SMK Farmasi akan diajarkan ya bagaimana caranya meracik obat yang nanti di laboratorium. Terakhir terkait dengan distribusi obat-obatan atau pengiriman obat-obatan. Kemudian juga teman-teman di SMK Farmasi tidak hanya diajarkan teorinya saja ya, tetapi nanti teman-teman juga akan terjunkan langsung ke lapangan dalam agenda praktik ya, jadi praktik dunia industri. Teman-teman akan berpraktik langsung di lapangan, di mana teman-teman akan melatih skill dari teman-teman selama sekolah di SMK Farmasi Palangkaraya. Nah, berikut adalah contoh gambar-gambar dari kakak-kakaknya yang telah melaksanakan praktik kerja industri dan juga melaksanakan praktek selama di laboratorium ya. Bisa dilihat gambar yang di bawah ya, di apotek swasta yang tersebar di seluruh kota Palangkaraya. Kemudian juga ada yang menggunakan jas lab tadi ya di laboratorium. Oke, itu tadi ya gambar-gambarnya. Mungkin sekian penjelasan terkait dengan jurusan farmasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizky dengan penjelasannya ya untuk jurusan farmasi. Mungkin nanti jika ada yang ditanyakan nanti akan ditanyakan di akhir sosialisasi. Kemudian untuk jurusan selanjutnya, jurusan kedua yaitu ada jurusan broadcasting yang akan dijelaskan oleh Bapak Dika. Pada Bapak Dika dipersilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Bu Dewi Agustin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan sosialisasi, selamat datang di SMK Muhammadiyah untuk anak-anak sekalian, adik-adik SMP, MTS sederajat, dan juga mungkin bapaknya ada di samping, ibunya ada di samping, gurunya ada di samping, atau tetangganya mungkin ada di samping ya. Sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Dewi Agustin, bahwa di SMK Muhammadiyah ada jurusan namanya Seni Broadcasting dan Film, yang namanya saja sudah sangat kekinian ya. Motonya explore the creativity, yaitu kembangkan kreativitas. Jadi apa itu jurusan seni broadcasting dan film? Silakan di next. Oke, jadi jurusan seni broadcasting dan film itu adalah jurusan SMK yang mempelajari tentang proses produksi sekaligus tata cara melakukan siaran atau penyiaran ya, tentang cara berkomunikasi baik ke satu orang, 2 orang, 3 orang, bahkan lebih, diajarkan semuanya dengan berbagai macam jenis, lewat ngomong seperti saat ini, via video, lewat YouTube, TV, Instagram, dan sebagainya, lewat suara, musik, radio, podcast, dan sebagainya, lewat tulisan, surat, novel, majalah, dan sebagainya gitu. Dan juga jurusan ini akan mengajarkan anak Bapak Ibu atau siswa-siswi sekalian tentang bagaimana caranya memberikan informasi yang baik dan benar dengan berbagai metode tadi, seperti itu ya. Tapi kenapa kemudian jurusan broadcasting dan film ini menjadi sangat penting? Karena seperti yang kita tahu bagaimana peran media, peran tontonan kita, peran apa yang kita dengarkan itu menjadi sangat berpengaruh. Contoh ya, saya ambil contoh. Pada tahun 2012 dulu ada isu kiamat bakal datang tahun 2012. Kenapa itu menjadi begitu viral? Karena ada filmnya. Nah, film itu adalah bentuk dari sebuah aktivitas broadcasting. Nah, jadi sepenting itu apabila kita bisa membuat sebuah hasil produksi broadcasting yang baik, maka pengaruhnya akan begitu besar, ya, apalagi dengan era informasi seperti saat ini ya, di mana-mana kita perlu yang namanya informasi, kita perlu yang namanya menyampaikan komunikasi dengan berbagai macam cara. Karena apalagi sekarang saat ini orang sangat mudah tersinggung, perlu cara-cara yang baik dan cara-cara yang benar agar informasi yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik ya.
baik itu mulai dari sosial media dan sebagainya gitu. Makanya orang-orang broadcasting ini akan sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk belajar, memahami, menerapkannya agar apa yang kita sampaikan bisa diserap dan diterima dengan baik oleh orang-orang tersebut. Ya, ini next, Bu Dewi Agustin. Pertanyaan sekarang adalah kalau jadi sekolah di SMK Muhammadiyah Palangkaraya jurusan broadcasting, ntar lulusnya bisa jadi apa sih? Jadi apa saja bisa, karena semua orang itu butuh informasi. Selama kalian masih menggunakan aktivitas komunikasi, maka kalian akan sangat erat hubungannya dengan dunia broadcasting ini. Nah, di sini disebutkan beberapa di antaranya ya. Jadi tidak mesti jadi ini, tapi ini adalah beberapa di antaranya yang paling populer. Yang pertama bisa jadi penata kamera atau kameramen, ya. Kan penata kamera cuma kerja di TV, siapa bilang? Itu yang kakak kalian nikah di video, yang megang video siapa? Pasti orang yang bisa kan, orang yang paham kan. Nah, itulah diajari nanti di broadcasting, makanya mereka bisa jadi penata kamera yang bagus gitu. Penulis naskah kan cuma di film, di TV, kata siapa? Misal kalian lagi bikin video tentang promosi sebuah perusahaan, alangkah lebih baiknya jika promosi itu ditulis dulu ceritanya gimana, ditulis dulu rencananya gimana. Nah, itu dibutuhkan. Jadi bisa jadi penulis naskah. Editor video atau musik, ya. Sekarang orang pada bikin YouTube. Sekarang orang pada bikin banyak hal melalui konten sosial media. 2 menit, 3 menit. Itu apa tidak diedit? Diedit kan? Orang broadcast akan diajari untuk membuat video itu menjadi lebih menarik. Video ataupun musik ya. Makanya bisa jadi editor. Jurnalis, ya. Menulis berita kalian bisa bergabung dengan berbagai macam media. Mau itu koran, majalah dan sebagainya. Dan orang yang berada di sana pasti hebat nulis. Broadcasting akan ngajarin bagaimana cara menulis fakta yang baik dan benar, yang tidak menyudutkan orang, yang menjadi nilai positif bagi orang-orang yang membaca. Jadi presenter atau public speaker, pembicara. Gimana caranya kalian bisa berbicara dan orang yang kalian ajak berbicara pemahami dan bahkan mengikut apa yang ingin kita sampaikan, ide-ide kita bisa diterima. Itu akan diajarkan. Filmmaker, jadi seorang pembuat film, ya. Jadi setiap kali ada produksi film pendek ikut lomba, ikut apa, karena itu akan membantu di dalam dunia yang seperti ini gitu. Karena setiap perusahaan, setiap instansi itu butuh yang namanya video, entah itu berbentuk film atau apa. Fotografer, ya, bisa jadi fotografer yang bebas gitu, yang menjual foto-fotonya di sosial media, atau fotografer perusahaan atau fotografer tertentu. Pengusaha event organizer, di broadcasting kalian akan diajarin bagaimana caranya membuat sebuah acara menjadi menarik dan luar biasa. Ya. Jadi otomatis ketika lulus kalian sudah punya basic keilmuannya, sudah punya disiplin keilmuannya, sudah punya keahlian, dasar-dasar kalian untuk membuat acara yang baik dan benar. Pengusaha videografi, ya. Video nikahan, video sunatan, video ulang tahun dan sebagainya, itu sangat menjanjikan, ya. Saya kasih bocoran di Palangkaraya aja untuk satu video per hari itu seorang videografer dibayar 5 juta rupiah. Standarnya, ya. Bayangkan kalau misalnya habis lebaran di mana orang banyak nikahan, dalam sebulan misal ada 5-4 nikahan, kalian bisa dapat 20 juta, ya. Itu contoh positifnya. Atau jadi bagian dari tim kreatif atau industri penyiaran lainnya, di mana saja, entah jadi staf marketing radio atau jadi kerja di yang saat ini lagi asik ya, yang lagi rame di e-commerce kayak Shopee dan sebagainya, itu dibutuhkan orang broadcast juga. Karena kan Shopee itu atau toko online itu tiap berapa minggu sekali pasti mereka bikin video lab kan. Nah, dibutuhkan orang broadcast biar bisa bikin video lab itu agar menarik gitu. Next, Bu Deti. Sekarang apa hebatnya jurusan broadcasting? 1, seperti yang sudah disebutkan di awal, setidaknya sampai saat ini adalah SMK Muhammadiyah adalah satu-satunya sekolah yang punya jurusan broadcasting di Kalimantan Tengah. Silakan cari di kota lain, di Kalteng tidak ada jurusan broadcasting di SMK, cuman di SMK Muhammadiyah Palangkaraya. Yang artinya apa? Yang artinya adalah di poin kedua, saingannya belum banyak. Nah, kalau saingan belum banyak, artinya kalian yang paling dibutuhkan.
ketika ada orang mau bikin video dan satu-satunya pilihan cuma kalian yang akan dipanggil, kalian yang akan diberi pekerjaan itu. Nah, kemudian nyambung lagi ke poin ketiga, lapangan kerja masih sangat luas. Orang banyak yang butuh komunikasi, butuh informasi, butuh hal-hal yang berbau kreativitas. Sementara yang bisa cuman kalian lulusan broadcasting SMK Muhammadiyah Palangkaraya. Artinya lapangan kerja kalian luas. Banyak sekali lahan-lahan yang bisa dijadikan ladang bisnis. Kemudian pelajarannya mengasihkan dan sangat kekinian. Iya, mengasihkan karena banyak praktek. Banyak bikin hal-hal yang mungkin mengasihkan buat kalian ya. Ngedit video, ngerekam, nulis, berimajinasi gitu. Dan sangat kekinian ya. Kenapa sangat kekinian? Tiap hari kalian posting di Instagram dan di jurusan broadcasting diajarkan bagaimana cara membuat konten yang baik, benar dan menarik dan tentunya juga salah satunya di sosial media. Jurusannya oke, siswanya keren. Ya, jurusannya pasti oke karena SMK Muhammadiyah Palangkaraya. Siswanya keren. Kenapa? Karena seperti yang sudah dilihat di bawah ada gambar seragam. Itu adalah salah satu contoh seragam dari SMK Broadcasting SMK Muhammadiyah Palangkaraya. Kayak seragam TV, kemana-mana nenteng kamera, ya, celananya celana yang kayak celana TV, sepatunya sepatu boots, waduh, keren lah, udahlah ya. Pokoknya pasti akan membuat kalian yang punya level PD-nya sebelumnya turun, ketika masuk broadcasting akan semakin meningkat. Kemudian memiliki banyak teman, iya, karena pintar ngomong, pintar berkreasi, pintar menghasilkan sebuah produk yang luar biasa, pasti banyak temannya. Dibekali skill untuk menempatkan diri di berbagai situasi. Orang broadcasting pasti cair dimanapun dia berada, karena dia sudah diajarin cara berkomunikasi di berbagai tempat. Gitu. Dan motonya adalah explore the creativity, yang artinya kembangkan seluas-luasnya kreativitas kalian. Jadi tidak dibatasi kreativitas kalian. Selama itu positif, selama itu membangun kalian, kita bantu dan kita kita dukung. Gitu. Lanjut. Nah, jadi nggak ada alasan lagi buat ragu ya. Segera daftarkan diri kalian semua. Bapak, Ibu yang punya anak ya, nggak ada lagi jurusan yang paling pas lah. Pokoknya selain jurusan broadcasting, Bapak, Ibu ya. Karena mungkin cuma di jurusan ini satu-satunya tempat di mana kalian, anak-anak Bapak, Ibu, ponakan Bapak, Ibu, atau adik dari kakak-kakak sekalian untuk mengeksplorasi kreativitasnya. Cuma di SMK Muhammadiyah kayaknya tempat yang paling tepat. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Dewi Agustin selaku moderator. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Silakan Bu Dewi Agustin. Baik, terima kasih Pak Dika. Ya, sebelumnya itu adalah penjelasan dari jurusan broadcasting, kemudian juga dari jurusan farmasi. Ya, jadi jika ada pertanyaan nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya Pak. Sebelumnya kita akan menjelaskan terlebih dahulu alur pendaftaran penerimaan peserta didik baru di SMK Muhammadiyah Palangkaraya. Yang pertama untuk pendaftaran, apa nih pendaftaran di SMK Muhammadiyah Palangkaraya dibuka? Jadi sudah dibuka mulai 4 Januari 2021, ya, sudah dibuka dari awal tahun untuk penerimaan peserta didik baru. Kemudian apa saja syarat pendaftarannya? Syarat pendaftarannya yang pertama adalah lulusan SMP MTS sederajat, pastinya seperti itu ya. Harus lulusan SMP atau MTS sederajat. Kemudian yang kedua ada fotokopi atau scan ijazah yang dilegalisir. Kemudian ada pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, lalu akan diarahkan untuk mengisi formulir ya yang akan disediakan panitia. Kemudian ada biaya pendaftarannya yaitu sejumlah Rp100.000. Kemudian selanjutnya sistem pendaftarannya seperti apa? Jadi sistem pendaftarannya yang pertama mengisi formulir pendaftaran offline maupun online. Jadi kita ada 2 jalur. Yang pertama offline, langsung mendaftar bisa ke sekolah. Langsung kemudian yang kedua online melalui website SMK Muhammadiyah Palangkaraya. Kemudian melakukan pembayaran pendaftaran. Setelah konfirmasi pembayaran langsung tes online. Ya. Kemudian setelah tes akan diberitahukan hasil tes seleksi di hari selanjutnya yang akan ditentukan oleh panitia. Nah, bagi yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang SMK Muhammadiyah, kita punya Instagram
yaitu Instagram @smkmuhplk ataupun YouTube SMK Muhammadiyah Palangkaraya. Kemudian untuk online, kita punya website yaitu smkmuhpkaya.sch.id. Oke, kita langsung saja ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini akan mewakili dari orang tua maupun siswa-siswi sekalian yang ingin mendaftar di SMK Muhammadiyah Palangkaraya. Saya ini kan ya, untuk pertanyaan pertama, untuk farmasi, mungkin seperti itu untuk jurusan farmasi. Kira-kira apa sih keunggulan yang ada di jurusan farmasi? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Rizky. Baik Bu Dewi Agustin, terima kasih banyak Bu Dewi Agustin ya. Untuk keunggulan dari jurusan farmasi, khususnya yang ada di SMK Muhammadiyah Palangkaraya sendiri ya, buat ibu-ibu, bapak-bapak ketika ingin memasukkan anaknya ke jurusan SMK Muhammadiyah Palangkaraya, untuk keunggulannya yang paling utama adalah anak-anaknya di sini akan diajarkan teori dan juga prakteknya sekaligus Ibu. Ya, untuk Ibu Bapak, jadi bukan cuma hanya teori tetapi juga prakteknya. Dan prakteknya bukan cuma di laboratorium tetapi juga di lapangan. Karena SMK Muhammadiyah Palangkaraya sendiri bekerja sama dengan instansi-instansi pemerintahan seperti Puskesmas, kemudian juga ada instansi swasta seperti apotik Alkes yang ada di Kota Palangkaraya sendiri, dan juga distributor seperti pedagang besar farmasi yang ada di Kota Palangkaraya. Jadi sekali lagi tidak hanya diajarkan teori saja, tetapi juga praktiknya secara menyeluruh. Mungkin itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizky itu ya. Jadi itu adalah salah satu keunggulan dari jurusan farmasi. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya akan ini ya, mewakili satu pertanyaan lagi untuk jurusan farmasi. Apakah kalau misalkan kita mau masuk jurusan farmasi, kita harus pintar kimia, fisika, biologi? Gimana tuh Pak? Untuk Bapak Rizky. Terima kasih Bu Dewi Agustin. Untuk pertanyaan kedua, saya ulangi ya. Apakah untuk masuk jurusan farmasi kita harus pintar kimia, fisika, biologi? Jadi Agustin ya. Untuk jawaban dari saya tentunya namanya proses belajar ya. Kita mengulang dari dasar ya, mengulang dari awal. Jadi tidak ada yang namanya kita langsung bisa ya. Tidak ada yang kita namanya langsung hebat seperti itu ya. Semuanya dimulai dari dasar, dimulai dari nol ya. Nah, untuk adik-adik sekalian yang ingin masuk jurusan farmasi SMK Muhammadiyah Palangkaraya, jangan khawatir ya. Nanti kalau apabila adik-adik sekalian tidak bisa ya atau kesulitan, nanti sini akan diajarkan ya sama guru-gurunya ya. Jadi ada banyak guru SMK farmasi di sini. Jadi jangan khawatir, adik-adik akan diajarkan apa itu kimia, apa itu fisika, ya, biologi dan lain sebagainya ya, mata pelajaran di jurusan farmasi. Mungkin seperti itu, Bu Dewi Agustin. Iya, jadi seperti itu ya, khususnya untuk adik-adik sekalian yang ingin masuk ke SMK Muhammadiyah, khususnya di jurusan farmasi, jangan takut untuk masuk jurusan farmasi ya, karena kita belajar sama-sama seperti itu. Oke, untuk pertanyaan kedua nih, untuk jurusan broadcasting ini paling sering keluar pertanyaannya. Gimana sih kalau bisa belajar edit dan kamera lewat YouTube? Ya kan banyak tutorial nih di YouTube untuk buat video, edit video kayak gitu. Kenapa harus masuk SMK? Mungkin bisa dijawab oleh Bapak Dika. Dipersilakan Bapak. Iya, ini pertanyaan yang paling sering ya. Kalau udah bisa belajar ngedit dari YouTube, kenapa mesti masuk SMK? Yakin udah bisa ngedit dari YouTube? Emang semua video di YouTube editannya bagus semua? Emang semua video di YouTube itu bagus semua? Semua video di YouTube itu menarik semua? Enggak kan? Karena kalau kita ngomongin YouTube sendiri, slogan YouTube adalah make your video self, ya, bikin videomu sendiri, bukan make your the best of video. Jadi kenapa harus belajar broadcasting? Karena broadcasting itu bukan belajar untuk bikin video YouTube, tapi belajar bikin video yang baik dan benar. Dimanapun nanti kalian akan naruhnya. Salah satunya bikin video ya, bukan cuma bikin video. Bagaimana caranya membuat konten yang baik dan benar dimanapun akan ditaruh gitu. Konten yang baik dan benar itu bukan hanya dari misal dari gambarnya menarik atau tidak, bukan hanya dari isinya menarik atau tidak, tapi bertanggung jawab atau tidak.
Apa manfaatnya? Apa tujuannya? Apa yang ingin disampaikan? Seperti itu. Ya, kalau cuman belajar di YouTube doang mah, ya gitu, akan banyak hal-hal yang mungkin tidak akan baik untuk kita terima. Saya ambil contoh yang paling sering adalah YouTube sampai ada video orang bagi-bagi sampah. Di broadcast tuh nggak ada orang video bikin-bikin bagi-bagi sampah. Di YouTube ada video ngeprank, nanya ini aneh-aneh. Di jurusan broadcast nggak ada. Karena itu tidak penting dan tidak menarik dan tidak bermanfaat juga. Ya, untuk apa bagi-bagi sampah? Untuk apa ngeprank orang kan? Yang menarik di broadcasting adalah setiap konten yang kalian buat, setiap konten yang kalian ajarkan untuk buat adalah konten yang tidak hanya positif bagi diri kalian, tapi positif bagi orang lain. Gitu kira-kira jawabannya. Ya. Saya kembalikan ke Bu Dewi Agustin. Baik, terima kasih Pak Dika, sudah jelas sekali ya. Beda banget nih kalau kita belajar di YouTube sama belajar langsung di sekolah SMK, pasti pelajarannya berbeda banget seperti itu ya. Itu lebih bagus nanti saat belajar di SMK Muhammadiyah Palangkaraya. Baik, selanjutnya satu pertanyaan lagi untuk jurusan farmasi nih. Biasanya ada yang penasaran, apa aja sih pelajaran khusus yang jadi favorit di jurusan farmasi? Gitu. Kepada Bapak Rizky dipersilahkan. Terima kasih banyak Bu Dewi Agustin. Untuk pelajaran yang ada di jurusan farmasi sendiri itu ada banyak ya. Ada farmakognosi dasar ya, kemudian juga ada K3L ya, atau kesehatan keselamatan kerja lingkungan, kemudian juga ada kimia ya, ada juga bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Jadi ada banyak ya. Nah, untuk masalah terkait dengan pelajaran favorit itu kembali ke pribadinya lagi ya, ke masing-masingnya, karena tiap orang itu berbeda seleranya ya. Ada yang suka pelajaran farmakognosi, kemudian juga ada yang suka pelajaran dasar-dasar kefarmasian ya, ada juga yang suka pelajaran kimia. Jadi itu kembali ke masing-masing. Tetapi semuanya di sini akan diberikan ya, semua pelajaran tersebut akan diberikan, sehingga harapannya siswa atau peserta didik yang masuk di jurusan farmasi SMK Muhammadiyah Palangkaraya memiliki skill ya ataupun pengetahuan yang luas khususnya di dunia farmasi. Itu seperti itu Bu Dewi Agustin. Iya, baik. Terima kasih Bapak Rizky. Oke, satu pertanyaan lagi nih untuk broadcast. Kalau misalkan farmasi kan pasti ada laboratorium praktikumnya nih. Jadi praktikumnya di lab. Kalau untuk broadcasting bagaimana Bapak? Bapak Dika nih bisa menjelaskan mungkin? Oke, lab ya. Mungkin ada yang nanya, kok di slide nggak ada lab broadcast? Ya, lab kita lagi dibentuk biar lebih baik ya. Karena kalau misalnya dipaksain dipoto nggak bagus. Gitu. Jadi praktikumnya di mana? Di mana aja kalian mau bikin karya. Broadcast itu adalah sebuah aktivitas yang paling luas jangkauannya. Ya. Emang bikin video mesti di lab? Enggak juga. Dimanapun bisa. Cuman kita punya labnya, ya punya. Kita punya, insya Allah kita masih masa proses pembangunan untuk studio TV mini, studio podcast, studio editing dan sebagainya ya. Alat-alatnya lengkap apa enggak? Alhamdulillah kita termasuk yang paling lengkap. Ya. Bahkan untuk sekolah di luar Kalteng pun kita dianggap cukup lengkap untuk jurusan yang baru. Ya, kameranya udah bagus, terus punya drone dan banyak hal. Nah, jadi kalau mau nanya prakteknya di mana ya di mana aja. Cuman kalau mau di lab ya bisa. Dan satu lagi, tidak semua orang itu pengen jadi editing. Tidak semua orang pengen jadi orang yang bekerja di belakang layar. Ada juga yang pengen di depan layar ya, Bu ya, bener ya? Misal kalian pengen jadi artisnya, pengen jadi orang yang berada di depan kameranya. Ya. Nanti akan kita dukung gimana caranya penampilan kalian itu menarik untuk dipajang di depan kamera. Ya, misal dijadiin lebih cantik, dijadiin lebih ganteng, dijadiin lebih kekar, dijadiin lebih body goals badannya. Di broadcast ada program yang seperti itu. Ya, jadi di broadcasting ini hebatnya adalah apapun keinginan kalian, apapun bakat kalian, apapun minat kalian, apapun kecenderungan kalian kita akan dukung. Ya, seperti tadi. Kalian kurang pede nih misalnya. Ya, kita akan bantu gimana caranya kalian bisa pede seperti itu ya.
Gitu kira-kira Bu Dewi Agustin. Jadi kalau lab ada, cuman masih dalam masa proses pembangunan dan pembentukan biar lebih bagus lagi. Gitu. Baik, terima kasih pada Pak Dika untuk penjelasannya. Nah, satu lagi tambahan untuk dari SMK Muhammadiyah ya. Jadi ada fasilitas tambahan. Nah, ini pendukung banget nih buat adik-adik ya. Fasilitas tambahannya itu adalah fasilitas antar jemput untuk sekolah. Nah, nanti adik-adik jangan khawatir kalau misalkan nggak dibolehin nih yang naik motor sendiri sama orang tua harus diantar kayak gitu ya, atau yang rumahnya jauh seperti itu. Nah, nanti dari SMK Muhammadiyah itu akan menyiapkan ya transportasi dari SMK Muhammadiyah untuk antar jemput adik-adik sekalian. Nah, enak banget kan kalau sekolah di SMK Muhammadiyah ya, bisa antar jemput sekolahnya. Jadi nggak capek-capek nih untuk adik-adik sekalian seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja ya penjelasan dan pengenalan juga nih dari SMK Muhammadiyah Palangkaraya bagi adik-adik maupun Bapak Ibu sekalian yang ingin mendaftarkan anak-anaknya di SMK Muhammadiyah bisa datang langsung ke SMK Muhammadiyah ataupun bisa mendaftarkan online di situs web SMK Muhammadiyah yang kami sharekan tadi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, mohon maaf dari saya pribadi dan teman-teman sekalian jika ada salah-salah kata dan hilaf. Atas perhatiannya, saya tutup sosialisasi PPDB SMK Muhammadiyah Palangkaraya pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mari bergabung